Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah dipersatukan Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang tingginya melebihi langit biru, kebaikannya yang dinyatakan bagi kita, berkat-berkatnya yang disediakan bagi kita. Dengan apakah kita harus membalasnya selain puji dan sembah Tuhan? Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang merasakan lebih tinggi dari langit biru. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan kita semua. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan dengan judul Membangun Kepekaan Terhadap Suara Tuhan. Nats dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 21. Namun saya membacakan bagi Bapak dan Saudara sekalian
ayat 9 dan 10. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama untuk mendengarkan bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya, terlebih dahulu mari kita menghampiri tahta suci-Nya di dalam doa. Bapa surgawi, tibalah saatnya kami bersama-sama rindu untuk mendapatkan lawatan-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami perlu keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu kami mohon pengurapan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang tertabur sungguh-sungguh dapat mengerti dan kami pahami, dan selanjutnya kami dimampukan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Mari Tuhan, bersabdalah, kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, 1 Samuel pasal 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan berkata, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum dapat tertanggulangi secara optimal, memang susah mempengaruhi di dalam segala sendi kehidupan bangsa dan negara ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang yang cenderung lebih peka mendengarkan informasi-informasi yang datang daripada manusia daripada membangun kepekaan terhadap suara Tuhan. Ketika kepekaan itu diarahkan terhadap informasi atau berita-berita dari sesama atau manusia, bahkan itu pejabat, penguasa, pimpinan, atau rekan sejawat dan lain-lain, memang seakan memberikan satu harapan, satu janji, tetapi juga tidak jarang yang justru membawa hati ini semakin galau, bahkan menjadi cemas dan takut dalam mensikapi realitas kehidupan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Berbeda saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mencoba membangun kepekaan terhadap suara Tuhan, walaupun tidak mudah, namun suara Allah itu kita yakini akan menghadirkan shalom, damai, sejahtera. Bahkan kita akan memiliki satu semangat yang baru, tidak mudah menyerah, tetapi berserah dan penuh dengan semangat dan optimisme bahwa kita akan dimampukan dapat melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita tadi, kita mendapat informasi bagaimana Samuel yang berhasil membangun kepekaan terhadap suara Tuhan. Jika demikian, Bapak Ibu sekalian, apa rahasia yang dilakukan oleh Samuel sehingga ia sanggup atau dimampukan membangun kepekaan terhadap suara Tuhan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat ada 4 hal. Yang pertama, karena Samuel hidup bergaul erat dengan Tuhan. Samuel bergaul erat. Saudara yang kasih, dengan bergaul erat, hidup yang bergaul erat dengan Allah berarti memiliki satu kedekatan yang sangat intim. Atau dalam bahasa yang sering kita dengar, ada chemistry antara Samuel dan Allah, sehingga sangatlah logis jikalau Samuel kemudian berhasil membangun kepekaan terhadap suara Tuhan.
Saudara yang dikasih, bergaul erat bersama Tuhan di dalam praktek kehidupan Samuel dilakukan dengan setia dalam melayani. Saudara yang dikasih, dalam konteks melayani, maka sudah barang tentu Samuel pasti rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, rajin membangun persekutuan dengan Allah. Itulah bukti bahwa bergaul erat dengan Allah itu perlu menjadi gaya hidup bagi orang beriman. Bagi kita sekalian di tengah-tengah pandemi wabah COVID ini, kita sebagai umat pilihan Tuhan sudah seharusnya kita menjadi seperti Samuel yang semakin hari semakin bergaul erat dengan Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kita akan memiliki imunitas yang kuat, yang tangguh. Karena dengan kita suka memuji Tuhan, suka berdoa, suka bersekutu, suka membaca firman Tuhan, itu akan menghadirkan hati yang penuh dengan optimisme, semangat yang berkobar-kobar di dalam kasih Tuhan. Rahasia yang kedua, saudara yang dikasih, Samuel merasa membutuhkan bersama Tuhan oleh karena ia melatih diri dengan tidak kenal menyerah. Saudara yang dikasih, ketika Samuel mulai membaringkan badannya untuk tidur, maka datanglah suara Tuhan yang memanggil Samuel, Samuel. Bahkan panggilan sampai 3 kali. 3 kali pula dia datang ke Imam Eli untuk minta nasihat dan petunjuk. Dia mempertanyakan, lalu minta nasihat dan petunjuk. Dan yang keempatnya, saudara terkasih, kalau kita baca di dalam ayat 9 tadi, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hamba ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat 9 mengatakan, lalu datanglah Tuhan pergi di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara sebab hamba ini mendengar. Saudara yang dikasih, setelah berulang-ulang dia membangun kepekaan yang tidak kenal menyerah. Dia semakin melatih dirinya untuk membedakan itu suara Allah atau suara yang bukan datang dari Allah. Ditambah dimentori oleh Imam Eli, dibimbing, diberikan nasihat oleh Imam Eli. Saudara yang dikasih, maka Samuel berkata, di dalam sekitar dikatakan bahwa berbicara sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang dikasih, itulah fakta yang dialami oleh Samuel yang berhasil membangun kepekaan bersama Tuhan karena dia melatih diri tidak jemu-jemunya untuk terus boleh belajar dan belajar membedakan suara yang datang itu dari Allah atau dari pihak lain. Yang ketiga, saudara yang dikasih, karena Samuel hidup dengan rendah hati. Banyak orang pada hari-hari seperti sekarang ini cenderung orang itu mengandalkan kemampuannya, kepandaiannya, merasa dirinya itu mampu, sehingga jarang orang itu meminta nasihat, minta petunjuk dari orang-orang yang mestinya tempat untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Ketika dia merasa mampu, berarti dia mengandalkan kekuatan akal budinya, sehingga dia jarang, saudara sekalian, akhirnya mengambil keputusan lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi daripada mengutamakan Allah terlebih dahulu. Ingat, saudara sekalian, saya berkali-kali katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Celakanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah kebimbangan, keraguan, kebingungan, kecemasan dan ketakutan, akhirnya manusiawinya lebih mendominasi dan mengambil keputusan lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kedagingan daripada mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Terlebih di hidup dengan kalimat masyarakat kita ini terbawa dengan budaya ewo-ewo, enggan untuk menolak, enggan untuk tidak mau, tetapi karena masa ewo-ewo akhirnya mengesampingkan Tuhannya dan mengedepankan di dalam hubungan manusia. Memang sebagai anggota masyarakat kita harus bergaul dengan masyarakat, kita negara dan terang di tengah mereka. Tapi ingat, saudara terkasih, ada skala prioritas yang harus kita kedepankan. Kalau kita belajar seperti Samuel, maka kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu daripada kepentingan secara manusia. Saudara yang berkata Tuhan, dan yang terakhir, yang tidaklah penting supaya berhasil menentukan suara Tuhan, bagaimana kita menjaga hidup kesalehan kita di hadapan Allah dan sesama. Kesalehan berarti hidup takut akan Tuhan. Dengan kita mengaktualisasikan atas hidup yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, maka orang akan melihat tentang identitas kita, jati diri kita sebagai umat pilihan Tuhan, umat tebusan Allah, umat yang Kristiani, bukan hanya sekedar Kristen, umat yang tidak hanya bangga memakai jubah kekristenan, tapi lebih bangga yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai kekristenan di tengah-tengah kehidupan kita ini sebagai garam dan terang dunia. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Samuel. Maka apa yang terjadi di masa selanjutnya, kalau kita membaca bagian akhir di dalam ayat 19, dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Lalu ayat 20 katakan, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Keberhasilan sama dengan menangkapkan suara Allah yang didasarkan bergelak dengan Tuhan, dengan tidak kenal menyerah, tidak melatih diri membangun kepekaan terhadap suara Tuhan, hidup yang rendah hati dan menjaga kesalehannya itu, maka berkat dan sediakan Samuel diberkati luar biasa, dipakai sebagai Allah Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa Israel khususnya dan bangsa-bangsa lain pada umumnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita sekalian yang hari-hari ini hidup di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, mari kita belajar seperti Samuel untuk membangun kepekaan terhadap suara Tuhan terlebih dahulu, yang pertama dan yang utama, baru beberapa hal-hal yang lain. Sebab jika kita membangun kepekaan terhadap suara Tuhan, di sanalah hadirat Allah akan kita rasakan, damai sejahtera akan dicurahkan, berkat-berkat yang lain akan dilimpahkan kepada kita. Kiranya firman Allah ini memberkati bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi kami akan yang pasti bahwa firman-Mu akan terus berbicara dan semakin jauh dan mendalam kepada setiap kami umat pilihan-Mu, umat tebusan, supaya kami mengedepankan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, di tengah kehidupan yang tidak menentu ini,
di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, kepanikan, dan ketakutan ini, kami akan terus membangun kepekaan persatuan yang pertama dan yang utama, supaya kami memiliki keteguhan iman, kami menikmati damai sejahtera-Mu, kami sungguh-sungguh siap diberkati dan menjadi berkat seperti yang dialami oleh Samuel. Jangan biarkan kami terombang-ambingkan dengan suara-suara manusia yang hanya ingin membawa situasi kondisi kami semakin tidak jelas. Kami percayakan hidup ini dengan kepekaan terhadap suara Tuhan untuk melingkupi, untuk menguasai dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Saudara, jadikan kami seperti Samuel pada masa itu, Samuel pada masa kini, untuk memiliki kepekaan dalam suara Tuhan. Terpujilah nama Bapa dan Roh Kudus. Hamba berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan sudah kita dengarkan bersama. Kita akan terus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita bergaul dengan erat dengan Tuhan. Hidup kita senantiasa dengan rendah hati dan menjaga kesalahan hidup kita. Sejenak kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita angkat pujian, jadikan aku rumah doamu. Ini
Engkau sesungguhnya Allah Sang Penguasa Tunggal, baik di bumi maupun di surga. Dan Engkau yang mempunyai otoritas atas segala makhluk yang ada di muka bumi. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa menyertai setiap umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersahati dan segenap sidang jemaat-Mu kembali menghampiri tahta suci-Mu, dan kami ingin memohon atas belas kasihan-Mu. Namun kami sadar bahwa kami penuh keterbatasan, kekurangan dan kelemahan, bahkan acap kali kami bertindak mengandalkan kekuatan dan akal kami. Kami mengandalkan titah-titah-Mu, kami jatuh di dalam dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami, sucikan dan layakkan kami. Terima kasih Bapa surga, saat ini kami bersehati berdoa, khususnya untuk bangsa dan negara kami yang kami cinta. Ya Tuhan, jika sampai saat ini di dalam pemerintah kami beserta pemerintah bangsa menanggulangi wabah COVID-19, walaupun berjuang sedemikian rupa, namun Tuhan sampai detik ini untuk penanggulangan wabah COVID-19 belum dapat ditanggulangi secara optimal, sehingga berdampak dalam segala kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau memberikan kemampuan, kekuatan bangsa ini dapat melewati masa-masa yang tidak mudah ini berkaitan dengan wabah COVID-19. Biarlah setiap bangsa semakin mencari wajah Tuhan, mau bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan hidup takut akan Engkau. Dengan demikian Bapa, belas kasihan akan turun bangsa ini, dan kami akan pasti wabah COVID-19 akan segera berlalu dan bumi kami, negeri kami, dan bangsa kami. Terima kasih Bapa surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih dirawat rumah sakit dengan terpapar virus COVID-19. Mari Tuhan Kau berikan kesembuhan kepada mereka, supaya mereka kembali berkumpul dengan keluarganya. Mereka berbuat tanggung jawab mereka masing-masing sesuai kapasitas mereka masing-masing. Berkati untuk para dokter, para medis, juru rawat, dan semua yang berbahagia. Proteksi serta dengan kuasa darah-Mu, supaya pelayan mereka sungguh menjadi pelayanan sosial dan kemanusiaan yang sungguh dapat membawa, oh Tuhan, kesembuhan bagi setiap para pasien yang dilayaninya tanpa membawa korban para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami serahkan bangsa dan negara kami selanjutnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa surga, kami juga berdoa khususnya untuk pilkada serentak yang akan segera dimulai pada bulan Desember nanti. Mari Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah setiap wilayah yang menyelenggarakan pilkada sungguh-sungguh mengedepankan, oh Tuhan, jiwa nasionalismenya, jiwa kebersamaannya, jiwa kebersatuannya, sehingga tidak mudah tercerai-berai oleh karena perbedaan pilihan. Bahkan mereka tidak terbawa arus oleh kelompok-kelompok yang ingin memancing dalam keadaan terus nanti Tuhan. Dengan demikian pilkada serentak berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang memikirkan kepentingan masyarakat pada umumnya dan menjauhkan dan pribadi kelompok-kelompok golongannya. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau tahu Tuhan beberapa jemaat-Mu yang di dalam dalam tubuh, baik dalam faktor sakit penyakit maupun dalam faktor usia. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau berkenan menjamah dan mengurapinya. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang lemah oleh karena faktor usia diberi kekuatan yang baru dan semangat yang baru. Yang berbeban berat dalam nama Yesus, Engkau berikan kelegaan. Yang mundur dalam nama Yesus, kembali setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami rindu seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali terbebas dari
wabah COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, dan mereka diproteksi dengan kuasa darah-Mu. Mereka adalah dalam naungan Pak sayang-Mu, perteguhan-Mu, dan batu karang yang teguh itu melindungi setiap mereka, bahkan ada dalam keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, akhirnya gereja kami sungguh-sungguh gereja yang diberkati dan diberkat oleh karena Engkau sendiri yang menjadi kepala gereja di dalam gereja kami Lamber Wijen ini. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Pak, jika sebentar kami anak-anak-Mu akan mempersembahkan persembahan syukur kami di dalam Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkenan memberkati dan menguduskannya supaya senang layak kira-Mu dan boleh menjadi alat untuk pelayanan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di Lamber Wijen ini dan sekitarnya. Dan kami berdoa dan mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada seluruh jemaat tanpa terkecuali, bahkan berkat-Mu bercurah dengan aliran seperti aliran sungai yang tiada putus-putusnya, dan mereka sungguh berkecukupan bahkan penuh dengan kelimpahannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan semua